Nah guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dari Sekolah Bina Cendekia Mandiri sedang studi banding ya ke SMK PKBM Bakti Nusa Kabupaten Bogor. Yang dimana maksud dan kedatangan kita di sini adalah untuk bisa mencari ilmu mengenai PKBM Bakti Nusa ini. Terima kasih. Ini kompleks, sebetulnya kita duluan, baru mereka bangun. Jadi kita duluan di sini. Jadi sebelumnya teh masih sawah semua, Pak? Iya. Di sini sawah semua. Ini juga dulu kan kolam ikan, Iya, dia punya pribadi. Jadi dulu tuh foto mancingan ikan gitu, Bapak. Jadi makanya kalau itu Bukan pasan kantor dia. Nah, biasa. Iya. jadi kalau yang dulu sering lihat, masa sih ada sekolah, karena dulu taunya kolam ikan di sini. Gitu. Kadang juga dulu, kadang juga orang kalau lewat sini nggak kelihatan kayak sekolah, soalnya kecil dari sini. Oh iya. Temannya, gitu ya. Cuma kita di sekolah. Oh memang di sana berarti aliran sungai dari gunung? Kalau ini Mata mata air. air. Oh ada mata air. Ada mata air. Ada tiga sebenarnya, tapi yang aktif sekarang dua. Apa Ciwaru? Ciwaru sama apa gitu satu. Iya. Udah kering, jadi ada di belakang sini. Makanya kalau untuk kebanyakan siswa itu airnya dari mata air. Oh jadi CTMK, TKBM-nya di sini. Masih. Pasan. Masih Bapak. Ini yang pasan. Pasan. Ya, cuman saya Pak. Tetap sehat ya? Alhamdulillah sehat. Biasa kerja yang bersih-bersih. Tukang kebun ini, tukang kebun. Emang pulang dari pagi. Ya. Ibu ada? Bu, Ada enggak di rumah? di rumah. Mau misalnya anggaplah misalnya nih dia udah 35 tahun. Tapi dia mau mulai dari paket C. Tidak bisa. Oh nggak bisa. Oh. Harus ijazah terakhir ya dilakukan ya. Iya. Secara aturan itu harus mencakupi dokumen mereka pergi. Jadi kalau dia nggak pernah sekolah sama sekali, harus lagi paket A dan seterusnya. Oh berarti walaupun dia udah 30 tahun, tetap dia mulai dari Paket A. paket A. Assalamualaikum. Ini baru ketemu dengan Pak. baru nggak? Siapa? Alhamdulillah. Dan seumur terakhir. Ya. Ya bagus Pak, gimana ceritanya Pak? Agung. Boleh bersih. Ini sih. Oh, sini dulu ya, sleeping ya. Boleh. Bagaimana rencananya apa nih Pak? Saya ini ada ini Pak. Oh siap. Bu, coba ditelepon Pak. Eri. Pak. Iya Pak. Ya, satu kita mau berburu lah Pak. Diskusi. Balik, saya mau berburu Pak gimana nih? Dosen terkenal IPB nih. Tanya-tanya, ya kan? Guru besar ini Pak. Ada kecenderungan kadang-kadang punya ide. Ya, kalau kita di institusi yang besar, kita kan nggak dianggap. Dan kecenderungannya kan berat, ya kan? Makanya kita bikin Yayasan Dakara Business Institute, kita bikin sekolah, ya kan? Bina Cendekia Mandiri, dan memang tagline-nya kita Entrepreneur School. Jadi, tapi saya lihat sebenarnya kan entrepreneur ini ada kalanya kadang-kadang justru yang nggak sekolah ini bisa saja dia lebih menjiwai kan gitu ya. Tuh. Makanya saya melihat sebenarnya jalur PKBM ini ada kalanya mungkin kalau kita dapat mungkin nanti bibit-bibit yang istilahnya bagus, karena saya kebetulan banyak kawan saya yang nggak sekolah, malah menurut saya itu entrepreneur sesungguhnya gitu. Jadi makanya justru kadang-kadang kalau dia terlalu tinggi teori, terlalu banyak teorinya, ketakutan itu makin banyak, akhirnya nggak jalan-jalan gitu loh. Ya, Sering kan? nonton ini ya Pak, Robert Kiyosaki kan? Itu dari zaman Bahera kan itu udah kita jadikan ini ya. Iya. Itu, jadi makanya saya sebenarnya basicnya engineer, tapi memang
prakteknya mungkin juga karena keadaan ya, dari sekolah, dari SD itu udah jualan gitu loh. Dan saya lihat memang gitu, dalam perjalanan banyak saya lihat kawan-kawan yang sukses di entrepreneur itu rata-rata memang dia yang out of the box lah ya. Kalau dia ikutin teori ada kalanya nggak jalan, iya kan. Dan saya menemukan tuh kawan-kawan yang nggak sekolah ini, tapi kan di titik tertentu dia butuh legalitas. Itu hanya tamat SMP, tapi itu kan orangnya memang nggak ada nyalinya tinggi tuh. Dan dia sebenarnya ada juga entrepreneurnya gitu. Makanya saya bilang ya kau harus ikut paket C, nanti ambil sarjana hukum, kau nanti bisa jadi anggota dewan, saya bilang. Karena belum tentu yang sudah duluan itu yang lebih hebat kan gitu ya. Betul. Nah, itulah kan pada ini kan namanya jadi sekolah alam kan gitu ya. Makanya tapi kan apapun ceritanya kan lebih bagus kita melihat yang sudah jalan. Kayak saya bilang ke Pak Ribai kan, dia Pak Ribai kebetulan cerita ada Pak yang saya kenal di sana gitu. Ya udah kita mending Bob Sadino itu kan gitu Pak dulu. Dia hanya tamat SMP. Tapi kelebihan dia apa coba? Ada teknologi di Jepang, dia ke Jepang lagi. Dia nggak mau belajar kayak dokter dulu apa dulu itu. Nah, udah langsung ke sana aja. Kan cepat kan gitu ya. Dari spin. Iya. Jadi ATM aja kan gitu ya. Betul. Kan juga kita apa ya, saya nggak punya background pendidikan. Iya. Background saya di hotel. Oh, Ya, saya sama istri dulu kita di Dubai 17 tahun, 18 tahun. oh Dubai. Ya, 18 tahun di Dubai, lalu balik ke Indonesia, start bisnis entrepreneurship F&B, supply hotel yang ada di kota dan Kabupaten Bogor. Kami guling Mediterranean fusion dengan lokal. Mediterranean ya. Ya, sempat jalan, hampir semua hotel di Bogor kita pegang, lalu COVID. Nah, muter otak tuh, aset saya apa yang bisa mulai usaha tanpa harus investasi nih, gitu loh. Iya. Kita PKBM di mana tinggi, mulailah di situ Pak. Oh berarti kita mulai dari tahun? Saya 2021. Oh, PKBM-nya. Tapi kalau SMK-nya? Dari 2016 ya, 16. Berarti sama Pak gitu. Saya itu buat Dakara Kopi. Itu kita punya kafe Pak. Kita punya 2 kafe. Oke. Kita buat Dakara Kopi 17 Maret 2020. 9 Maret 2020. 17 Maret 2020 Covid. Sekarang masih? Alhamdulillah. Ya itu tadi kita kan petarung aja udah. Ya. Kalau saya apa ya, driver bisnisnya kan dari hotel. Iya. Pada saat hotel nggak ada order karena mati semua, ya udah. Kawan saya juga gitu sih, kalau kenal si Agung yang punya Duta Berlian. Oke. Nah, si Agung kan, itu dia kan juga main di hotel-hotel. Dia kirim apa? Kopi ini apa namanya itu? Mesin roasting. Kopi gitu ya, mesin kopi. Tapi kan bayarnya per gelas laku kan. Iya. Pas Covid itu ya itu yang buat dia ini. Kemudian itu kan junior ya. Banyak kemarin bang bantulah ini. Ya mau gimana kita Dakar juga. Orang lagi Covid itu pernah Pak penjualan per 7.000. Itu. Untuk karyawannya nombokin aja, kita berjuang aja terus. Iya dulu itu apa ya, saya sampai istri kan masih di Etihad, masih di Emirates dulu ya. Jadi sebagian dari spices saya tuh import dari sana, karena lokal punya kurang strong lah, apalagi powdernya, terus pakai saffronnya. Saffronnya kan kalau dari sana kan jauh lebih murah, terus mereka juga ada yang apa namanya, nggak real saffronnya tapi punya flavor saffron gitu loh. Nah itu kita bawa, kita mau maduin fusion antara Middle Eastern sama Bogor. Jadi kambing guling, rempahnya pakai nasi kebuli, terus dipakein asinan Bogor. Instead of sharmula biasa di Arab, nah kita pakai asinan Bogor. Kita kawinin, masuk semua hotel dari mulai Savero, 101 itu pada waktu New Year's itu sampai 9 hotel minta kan. Tapi saya punya tangan cuma ada 3. Ya udah berarti lu berani bayar berapa satunya gitu aja. Gue ngambil yang paling tinggi. 101. Akhirnya pemenang tendernya 101, Aston sama satu lagi Savero. Ya. Lu berani beli berapa? Itu aja dah. Gitu.
Lu mau berapa? Satu? Satu mah nggak kepake. Berapa yang dua, yang tiga? Ayo gitu. Oh, tapi sekarang nggak dilanjutin lagi? Udah dilanjutin Pak, saya konsen di sekolah. Nah, kita lagi setup anak-anak nanti yang bakal entrepreneur ke sana. Betul. Jadi kita di sini. Tapi misalnya kayak PWI misalnya, ada keluarga dia yang putus sekolah, nah kita yang tampung sini. Kemarin itu kan wartawan muda pada kelabakan COVID, Pak. Ya, orang mau iklan udah nggak lagi kan, menurunkan kos kan. Iya, iya. Anaknya harus putus sekolah, kalau misalnya harus berbayar, udah masukin sini dulu. Nanti lu udah punya duit, pindahin lagi ke reguler yang enggak, lu nggak bakal ngecas lu mau sampai lulus di sini, mau sampai mau nanti pindahkan silahkan, jangan sampai nyerap putus sekolah. Iya. Bisa. Kan semuanya sekarang sudah bisa Jadi belajar 2 minggu sekali, 2 kali seminggu. Sabtu dan Minggu. Kita baca, nah gitu. Itu kan masih bisa. Dan mereka juga saya tuntut, ngisi lu jurnalistik. Iya. Gitu. Angle foto, angle video, iya kan. Share lah, bagi ilmu lah, cari pahala lah, jangan duit mulu gitu lah. Iya. Ntar gue bayar, gitu kan kita bayar, jadi misi. Iya. Rata-rata kan kalau mereka ini kan sebenarnya udah membaur di masyarakat ya kan. Ada kalanya dia butuh legalitas itu. Ya, kita gandeng semua lah. Iya. 1000 teman kurang 1 musuh, sudah terlalu banyak. Udah musuh lawan gitu ya. Dalam artian tim kita bisa nggak usah kaya lah gitu ya, sejahtera kayak gitu ya. Nah, kita juga apa yang menjadi idealisme kita tersalurkan, kita sama-sama ya kan. Saya juga ketinggalan gitu. Apa bedanya kita dengan Tunas Harapan? Iya. Apa bedanya kita dengan Regina Pacis? Mereka ngambil bos juga, ngotot juga kan ke rakyat. Iya. Nah, kita ngambil bos aja, ini gue ngambil. Dan ini anak-anak yang butuh bantuan, kalau enggak efeknya kan RLS rendah. Kalau kita nggak ada, RLS akan rata-rata lama sekolah bakal drop. Iya. Putus sekolah, jumlah putus sekolah, terus datin narkotik, drop out LT akan lonjak. Iya. Dengan adanya kita masuk di sana, ini solusi yang lu tuh di berantem PPDB kemarin, jadi pada pengen gratis kan jadi gratis. Kalau misalnya nggak masuk negeri gimana? Padahal kapasitas serap sekolah negeri cuma 15%. Iya. Nah, terus kemana anak-anak? Mau ke swasta? Gimana? Data DPRD Kota Bogor 75.000 warga tidak mampu. Iya. Statement kemarin dari salah satu lembaga. Iya. Kemana mereka? Putus sekolah Kota Bogor 7.800 kan? Tahun 2022. Based on data 2022 nggak melanjutkan ke 2023 itu 7.800. PKBM di Kota Bogor itu ada 200 di Kabupaten Bogor. Kalau 30.000 dibagi 200 PKBM, 150 itu PKBM. Selesai angka putus sekolah di Kabupaten Bogor. Ngapain pusing-pusing pakai strategi-strategi? Ambil semua data, kasih nih lokasi di mana? Kecamatan, kasih semuanya ke sini. Kecamatan apa? Ada berapa PKBM? Share semua yang putus sekolah. Selesai. Kita ini jatuhnya kecamatan mana? Taman Sari. Oh, Taman Sari. Iya. Taman Sari ada berapa PKBM? Senar Cibinong ada berapa PKBM? Ini anak putus sekolah based on data, actual data pusdatin yang putus 30.000, 150 masukin ke setiap PKBM. 0 angka putus sekolah. Iya. Kabupaten. RLS naik. Iya. Otomatis. Iya. Pencapaian tuh. Iya. Cuma masalahnya kan Nanti IPM juga ini jadi koreksi gitu ya. betul. Simple aja kok, ngapain sih pakai kajian-kajian, udah tinggal ambil ini, kasih ke sini selesai. Dananya ada kan gitu ya. Itu dia. Dan semua anak-anak putus sekolah usia belajar, Pak. Oh gitu ya. Tapi di kita PKBM yang usianya di atas 25 gratis juga. Oh kalau itu bayar. Ya, berarti yang Jadi yang gratis itu kalau 721 kalau kita. 7 Ya, sampai 7 sampai 21. 2 sampai 24 itu coverage untuk apa dari pemerintah. Dan BOP itu dihitung sampai 24.
7 tahun sampai 24 tahun. Sampai 23 di cover. Nah, kita bikin sampai 7 sampai 21 dengan apa? Pertimbangan 21 up itu sudah kerja. Iya, yang betul. Wayangnya dong bayar, masa nggak bisa 50.000 sebulan. Iya, iya. Kalau di sini 50.000. Iya. Iya, iya. Wajar lah ya. Dan 16 tahun kan. ya, tapi nggak ada yang Sekali ngopi aja nih dulu. tapi nggak ada yang langsung gitu loh, 6 bulan jadi biasa kita nggak. Siswanya tuh kita narik siswa, ada nggak triknya supaya memang kita tuh bisa 40 saya siswa siswa masih Buloko datang. 40 ya. Sebelum Buloko datang 40. Pas Buloko datang, direktorat datang, inspektorat juga, Itjen juga sempat datang ke sini, inspektorat jenderal baru. Nah, itu semua. Tapi persentase 1.400-an siswa itu berapa persen yang asli Kota Bogor atau Kabupaten Bogor? Kabupaten Bogor 80%. Oh, 20% luar ya? Ya, luar tapi mereka mondok. Oh, Mondok di pesantren-pesantren kan. Jadi tutor yang datang ke pesantren. Enggak. Enggak juga. Enggak. Online. Pesantren di Pesantrennya sana. Heeh, di sana. Pesantren di sana datang ke sini. Oh, datang. Pesantren, tugas pesantren suruh untuk bawa anak-anak sini. Kalau mau melihat pasar ya, kalau mau melihat pasar budaya, itu ada 120.000. Tanggung jawab perusahaan at least setengah-setengah lah. Karyawannya bayar 50%, perusahaan 50%. Nah nanti itu pada saat kita ketemu Abu Lutfi, kita mau out of the box-nya kolaborasi lintas agama yang bisa dikerjakan itu kan di pendidikan dan kesehatan, karena nggak ada ras suku dan agama. Setiap tempat ibadah harus menyiapkan tempat di ruang belajar. Nanti di gereja ada ruang belajar kayak Baktinusa, nanti di ada ruang belajar di Klenteng, ada ruang belajar di Pura, ada ruang belajar Baktinusa. Biar masyarakat sadar dan masyarakat dia bisa sekalian beribadah setelah selesai, anak-anaknya bisa di sekolah di sana dan di Pramuka Soal. Ada kayak program visit ke pesantren mereka Kita ada istilahnya. kewirausahaan. Oh, Di nah setiap itu. pesantren itu kita buat kewirausahaan. buat kewirausahaan. Satu untuk pesantrennya itu, yang kedua untuk operasional pesantren, dan kedua buat skill santri dan peningkatan gizi. Jadi contoh di Megamendung itu mereka ada tanam cabai, tumpang sari, bawang, terus kambing domba, ada ayam kafe di Parung itu based on kekuatan dari setiap pesantren. Karena kan satu penanggulangan stunting, ketahanan pangan, nanti tinggal jual itu ke UNESCO apa UNICEF. Ya kalau semua sudah berjalan kan, ini program udah berjalan, bukan pelayaran. Setiap perusahaan, setiap pesantren kita sudah jalan, sudah diserap oleh dunia usaha. Lu mau minta panggung, bayar berapa gitu. Lu mau bikin ini sukses story-nya lembaga, ayo bayar wali piro gitu aja. Jadi yang modal apa itu kita yang menyiapkan tuh di tempat mereka itu ya, kita yang Ya. menyiapkan. Iya, kita siapkan. Mulai dari kandang, pupuk, apa itu semua kita siapkan. Nanti kalau untung kalau udah panen gimana? Pesantren kasih makan santri. Oh, Lu minta apa dari PKBM? Doa tiap pagi, gitu. tiap subuh, udah selesai. Jadi ini tiap pesantren ada kewirausahaan yang dibuat Pak Iwan ini. Iya, iya, iya. Di pesantrennya. Udah dimodalin di awal. Oke. Dan Terus hasilnya benar. buat pesantren. Iya. Siap. dan pengelolaannya memang menggunakan dana pemerintah tadi ya, bantuan operasional pendidikan ya. Iya. Oh, jadi ya mutualisme ya. Dan kita kan swasta. Iya. Swasta kan nggak ada zonasi. Yang zonasi kan negeri. Mau tos-tosan sampai kemana juga ayo. Kan yang kita pegang dasar hukum ya Pak. Iya. Nah ada SK baru keluar. Ah. SK SE surat edaran. Ya surat edaran kan himbauan. Kita nggak bisa somasi di PT UN. Kalau SK kita bisa somasi. Kalau surat edaran kan dulu kalau misalnya kayak Ramadan lah, di surat edaran bagi
restoran mohon tutup jam puasa. Tapi kalau dia buka kan nggak bisa dipidana. Iya. Ya udah kita himbauan sih Pak, himbauan. Siap, siap. Facebook ownernya juga Mark Zuckerberg juga kan. Iya. Lulusan apa dia? SMA. Dia Apa putus di sama kayak Bill Gates juga di Harvard memilih DO. Mark Zuckerberg, Bill Gates itu memilih DO. Tapi bukan berarti Bapak dokter tapi dia ya. Itu bukan berarti seperti itu. Ya jangan. Jangan. Masnya tetap harus Harus. pendidikan. Makanya saya lebih setuju kayak Hairul Tanjung. Ya, dua. Karena teori itu nggak bisa dinafikan. Teori itu minimal menggiring kita 60% di jalan yang benar. Tapi kan untuk sukses itu nggak bisa 60%. Kalau bisa ya mendekati 100% kan. Nah, 60 ke 100-nya itu kemampuan lapangan, insting kan gitu ya kan. Nah, gitu. Tapi biasanya kan terasah dari kebiasaan kan. Kebiasaan menjadi habit kan gitu. Kalau kelas besarnya sebesar ini atau? Iya, kelasnya dengan kelas besar. Ini berapa kelas? Ini kan satu. Tiga. Satu ini yang tengah ini, karena ini dibuka sama satu lagi. Oh, tiga. Oh, SMK kan 3 kelas. Jadi kelas berapa? Senin sampai Jumat. Kalau SMK kan jumlah siswanya masih banyak. 60 kelas. Satu angkatan. Oh, jadi membagi satu kelas gitu untuk SMK-nya masih satu-satu. Karena kan SMK karena kehutanan kan masih kurang populer ya. Kebanyakan tuh ya biasa marketing, perkantoran dan sebagainya, mesin dan sebagainya. Biasanya betul. Jadi kalau kehutanan tuh masih apaan cuma hutan gitu. Masih berpikiran dan mereka agak kurang anak-anak muda tuh jaga kurang mau di lapangan gitu. Dia yang enak-enak ini. Jadi kayak untuk kehutanannya agak tidak terlalu. Tapi yang tapi untuk tahun ajaran baru ini alhamdulillah. Cara menyeting itu 1.400 bisa apa tadi? Di rolling kan? Di rolling betul. Di rolling jumlahnya kan banyak tuh. Di rolling karena kan sebagian kan ada yang di pesantren. Oh, jadi nanti ada yang pesantren, tutor ke sana. Iya, bisa kita kirim tutor ke sana, kadang ada pelatihan bisa ke sini juga gitu. Sudah kita rolling nanti ada jadwal. Kalau untuk teknis rollingannya sih saya kebanyakan pengajar atau tutor ibu dari sini atau beda lagi dari luar. Dari guru sini ada, dari luar juga ada. Yang khusus untuk tutor ada, yang dari sini juga bisa terutama kayak kita kebanyakan tidak dari luar. Yang pelatihan 3 meter. Sampai ke sana dong? Enggak, kalau ini belum. Kita ada di sebelah sana ada kebun jati, ada agak pisah makanya nanti agak pisah. Kalau misalnya menyatu belum, mudah-mudahan bisa jadi tambah melebar. Nanti anak-anak latihannya di sini? Iya. Iya. Itu mata airnya tuh di pagar itu Bu. Nah itu mata airnya. Di belakang pagar ini, yang pagar yang itu tuh. Oh. Nah itu sebelah sana ada mata airnya. Itu sebelumnya satu jam belajar sidang ya. Kalau untuk dari pagi gantian. Dari sampai sore ya. Gantian. 1 jam. Boleh nggak 1 jam? 1 jam. Standar itu bisa 45 menit ya. Biasanya 1 jam cukup lah ya. Kayaknya orang udah kerja kalau kita selama betul. Karena kalau misalnya pembelajaran formal, misalnya kita aja nah gitu. Jadi kebanyakan di sini formal sedikit seperti ini. Apanya? Formal. Ya, kita lebih ya dan itu lebih kayak tugasan kayak gitu. Mereka bisa jadi kalau misalnya di kelas lebih banyak kayak interaktif mental skill. Oh, ini belajar komputer kah? Atau misalnya bahasa kah? Atau kalau menonton betul. Jadi kalau kita kan punya teknik, mungkin nanti misalnya bagaimana membuat trik dongeng ke anak gitu ya. Kegiatan apa gitu ya. Jadi kalau saya teori ayo ini kan teori ya. Ini kalau PKBM Bakti Nusa ini ada kemitraan ke kuliah nggak Bu? Apa antara pas mau kuliah mereka nyari lagi? Enggak, kita waktu itu ada kerjasama dengan Wika untuk saya baru dapat informasi ada jalan untuk ke Unida, Juanda. Pengennya sih kita tembus ke UT, karena UT juga kan online ya, sesuai dengan program kita gitu. Pengennya kan UT juga berisi 1 juta mahasiswa atau berapa gitu saya lupa targetnya gitu. Nah kan dengan siswa kita kan bisa kita arahkan untuk
lanjut ke UT karena kan semuanya kan online kan, jadi bisa mereka sambil kerja sambil kuliah. Dan ada beberapa mahasiswa kita juga yang kuliah sudah ada yang di UI melalui jalur prestasi, ada di Malahayati dapat beasiswa juga, ada di IAIN ya, masa di mana ya saya lupa, itu juga ada gitu. Jadi yang di UT juga ada. Jadi berarti dari sini bisa ngebantu ngebuatin kit juga ya? Kalau kit itu buat sendiri saya. Oh, kalau kita nggak ada kit kuliah kan ada sendiri. Kalau kit kuliah, jadi dia ada website ya kalau kit kuliah bisa. Berarti tidak menutup kemungkinan bahwa sekarang tuh PKBM sudah setara. Jadi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi negeri itu sudah terbuka, beda dengan dulu. Jadi kita secara administrasi dulu gampang, tapi ijazahnya kurang diakui. Nah kalau sekarang lebih susah secara administrasi, tapi lebih setara. Kalau dulu untuk paket itu kayaknya 1 tahun ya, kalau sekarang 6 bulan. oh iya 6 bulan. 6 bulan itu bisa. mudah maksud ibu tuh. Itu mudahnya tuh secara administrasi. Sekarang wajib yang SMP ya 3 tahun. Iya, kalau kecuali kalau misalnya putus kelas 2 SMP, dia ada rapat kelas 1, kelas 2 nya lengkap. Bagaimana? Dia mau lanjut kelas 3, itu bisa. Oh. Selama rapotnya ada. Kalau rapotnya hilang, Kalau rapotnya hilang, minta surat dari sekolahnya. kalau tidak dapat, Iya, harus harus ulang. ulang. Iya, gitu. Karena kita mengikuti ijazah terakhir. Kan kita tahu dari mana dia pernah sekolah di situ. Iya, Kalau tidak ada bukti nggak ada fisik. bukti fisiknya. Karena ketika baru kemarin ya, bulan Mei itu kami ada pemeriksaan verifikasi peserta didik. Semua peserta didik itu dokumennya dicek satu persatu. Kakaknya, ijazahnya, semuanya itu dicek satu Jadi yang harus dikumpulkan untuk administrasi PKBM, itu sampai tuh akte, akta, kakak, dokumen pendidikan terakhirnya Dokumen apa, pendidikan rapot terakhir. kah, atau Ijazah. kah, kalau misalnya dia pernah sekolah di mana, apakah ada surat mutasinya kah, dan itu harus, ya harus jelas, karena jangan bermain di data, karena sekarang untuk jadi kayak yang beli. Ada juga kan saya SMP tapi saya lulusan SD tapi saya udah mau langsung aja pakai aja gitu. Kayak gitu ya. Katanya nggak mau bagaimana? Tidak bisa secara Bisa bilang dia mohon maaf tidak bisa, silakan cari lembaga lain. Mungkin ada namanya di Indonesia tidak bisa. Tapi resikonya adalah ketika misalnya nanti dia melanjutkan perguruan tinggi, dicek ijazah dan nggak valid kan, ya resiko sendiri. Gitu. Nah kita tidak mau lembaga kita disalahkan ditutup gara-gara 1-2 orang. Gitu. Jadi saya bilang kalau misalnya kayak gini silakan cari sekolah yang polisi. Bahkan kita dibayar pun kita ada yang mau bayar, ada yang kelamaan bisa nggak paket A 1 tahun, paket B 1 tahun, paket B itu sudah otomatis otomatis ditolak. Bisa loncat selama bisa tapi loncat, hilang, ada dokumennya, ya yang kayak ada rapot rapot gitu. Tapi hilang atau banjir atau apa, silakan urus ke sekolah. Tapi sekolah udah tutup, silakan urus ke dinas. Nah itu kita terima tuh udah jadi, buat kita yang urus, kita terima udah jadi. Iya. Oh iya dong, iya iya. Tapi dia bilang, aduh malas ngurusnya, ya sudah ngulang lagi. Kita ambil dari jasa terakhir. Jadi mereka yang harus mengikuti aturan kita, karena kita juga kan di bawah pendidik. Nanti kalau ada apa-apa yang disalahin adalah Itu info dari pembimbing maksimal 58. oh gitu. Kalau di sini? Nggak ada sih, kita nggak ada. Nggak ada nenek-nenek mau sekolah. Kalau untuk batasan sih kita nggak ada. Hanya Jadi apa saja, kata Alina, nanti apa dijongkok kalau nenek-nenek sekolah lagi. hanya saja perbedaannya adalah ketika di atas usia sekolah itu nanti dari apa namanya dananya itu kan Bantuan itu hanya tadi 721 ya, di atas itu kan usia kerja. Hanya bedanya di situ. Tapi kalau untuk belajar memang aja. Selama mereka masih mau belajar. tidak boleh menolak. Ada berbayarnya 50.000 itu per bulan itu sudah ketentuan. Itu masing-masing Ketentuan. lembaga. Masing-masing lembaga. Mau sebulan sejuta juga mau. Banyak. Asal ada yang mau. Asal ada yang Ada mau. yang mau. Kebijakan. Semua ya. Ini kalau 50.000 Kalau di tergantung. Kalau yang tidak kerja, Nggak ada bayar, hanya dari SPP saja. yang dia umur 2 Iya sama, dari Oh, SPP iya, aja. SPP itu. Iya, Oh, jadi per bulan itu SPP aja, ijazah nggak ada nembus-nembus lagi. Gitu, jadi per bulan itu. Udah kita permudah. Ijazah kalau ini kita keluar dari dinas ya. Iya. Dan itu pun semuanya terdata. Jadi nggak bisa misalnya nitip ijazah. Misalnya kita ada kelebihan ijazah nih misalnya harusnya kita kembalikan. Misalnya kita ada kelebihan. Kita pakai deh nama orang gitu. Iya. Nggak bisa karena ijazahnya itu Terdata di dihapus. dapur.
itu istilahnya ijazah aspal. Iya, Ijazahnya iya. asli tapi datanya Palsu. Nah itu kembali lagi nanti ketika ada masalah akan kembali ke Lembaga. Kalau sudah terdapat tidak kodif memang tidak bisa. nggak bisa. Mendingan jangan deh demi satu Iya. dua orang mendingan daripada kita repot. Ya, mau ekspres kan ke ini aja ke tempat fotokopi ngeprint ijazah 5 menit jadi bikin sendiri kan jadi daripada kita bikin tapi ya Iya, kemarin cuma dapat info di sini, tapi sini gitu triknya, makanya kita pengen belajar. Kita kan memang mau buka ya, jadi harus berguru. kalau saya sebenarnya lebih di belakang lain lebih kepada ke keuangannya aja kalau teknis saya Kalau teknis mencari untuk siapa? Kalau di sini yang enggak siapa? Pak Agung Oh, Pak Agung. jadi Dia yang jalan basis dalam developmentnya apanya buka-buka birokrasi dan sebagainya jadi kita yang bekerja masing-masing sama tim itu dengan kita ada job kekuatannya lah gitu kayak misalnya Pak Agung nanti di bagian bisnis developmentnya yang untuk dinas dan sebagainya nanti Pak dapat tadi yang untuk sistem ininya saya di belakang lebih banyak di keuangan. Iya. Laporan si pelaku. betul karena kita harus detail ya itu contohnya kita ini harus detail jadi masing-masing kita ambil timnya beda-beda ini beda-beda bidang Yang tadi Pak Agung kan yang di sebelah kita ya, yang Betul. dia yang Iya. suami ibu, yang maksudnya kerjasama dengan iya lembaga-lembaga. Iya. Kelihatan ya. Karena kan karena memang lama di Dubai ya, saya sama suami kan lama di Dubai. Oh. Jadi memang bisnis development, ya memang bidangnya di bisnis development. Kalau disuruh administrasi ya marah-marah. Banyak tuh Siap. ya. Karena memang digratiskan itu sepertinya. Iya. Kuncinya. Iya, betul. Karena kan kebanyakan mereka yang enggak sekolah itu kan karena tidak ada biaya. Oh. Dan juga mereka harus kerja. Dan kita dari awal itu fair, kita bilang gratis ya gratis. Betul sampai ijazah, makanya di spanduk kita tulis sampai terima ijazah. Kebanyakan yang bilang itu gratis tapi pas ngambil ngambil ijazah. nah gitu karena kebanyakan pas ngambil ijazahnya biasanya ya Clearkan samakan nih. Nah, visi misi pemilik seperti apa. jadi harus jangan sampai nanti kayak berasa ada jebakan. Iya. Jebakan ya. Kalau misalnya aturan yang tadi sudah di atas 22 sampai sekian itu kan bayar itu memang kebijakan atau ada aturan dari Memang aturan dari Indonesia. Untuk usia kerja itu memang ada aturan. Harus berbayar tapi bayarannya disesuaikan. Tidak harus berbayar sebetulnya. Tidak harus berbayar. Hanya yang di cover dari bantuan itu dari 7 sampai 21. Kalau mau digratisin juga boleh sebetulnya. Dari sekolah. dari pemilik kan sampean kalau memang misalkan ini bisa gratis Bisa saja. Cuman kan berarti kan yang sekolah yang menanggung. Karena kan dia kan usia kerja. Nggak ada dapat bantuan berarti untuk yang di atas 21 itu berarti tidak ada dapat bantuan, tidak terhitung bantuan. Makanya ibu itu kenapa ada 50? Nah, tidak terhitung. Tidak terhitung banget. Tapi Bu Rena sudah bilang tidak boleh menolak. Ada ya. Karena kan itu tuh bisa ditekankan ya. Kalau misalnya jumlah murid 150, yang berusia sekolah 100, ini ada kelebihan 50. Nah ini berarti kita harus cover nih operasionalnya gimana nih, dari mana? Karena nggak dapat bantuan. Makanya ada berbayar itu. Mau berbayarnya misalnya 10.000 atau berapa ya kembali lagi ke itu terserah. Tapi tidak ada keharusan bayar berapa. Kalau dapur, dia kan ketua itu. Iya, ya kan memang ayahnya udah berusaha. Iya. Ayahnya yang tambak dari lokal. Pernah diekstrak sih. Turunan anjir. Kan saya udah bilang makanya pengusaha itu kan ada 3 jalur. Baik nasib, Ini baik nasab, ya kan? Lalu baik desain. Kalau kita ini tanaman baik desain lah. Kan ini ya. Oh iya. Oh harus pohon. Kalau Zakir itu kan udah baik nasab Iya, ya. dan harus luas. Sama kayak si Bobi lah. Tanaman nggak bisa. Cantik cantik. Binatang ini. Iya, harus bangun tanggal di sini. Jadi pohonnya besar besar. Ini aja Sama jangan dengan kita sekolah perlu kita kita tebang Jadi karena kita, terlalu tinggi takutnya jatuh ke Kalau sekolahnya sampai SMP. Kita Disubsidi oleh KBM ya. Bahkan SMK-nya gratis, Bu. Iya. SMK-nya gratis, kemudian bisa disupport termasuk pengadaan sarpras pun karena kita mengadakan untuk PKBM bisa dimanfaatkan untuk SMK gitu ya. Kita bisa subsidi itu nanti ya, contoh komputer dan lainnya gitu ya. Karena mereka juga praktis hanya menggunakan seminggu 2 kali ya.
5 harinya bisa siswa reguler kan gitu ya, dan itu memang sah untuk bantuan pemerintah untuk di pelaporan kan. Betul. Iya. Cuma nanti ketika pengecekan kan hasilnya ada. Iya, ada di situ, tidak fiktif kan. Di sini untuk teman-teman PKBM yang sudah bekerja atau kalian yang tekuni apa? Misalnya apa, menjahit, apa computerized gitu? Oh ada. Ada ya. Ada Kalau ada. sekarang apa yang paling banyak peminatnya kalau? Kemarin sih kita bikin apa ya? Kalau Olahan menjadi susu. Pengolahan susu, termasuk ini ya, ayam petelur ya? ayam petelur betul, ayam petelur ada. Ayam petelur itu kemarin itu karena dekat dengan warga, mereka walaupun kita duluan ya, supaya menghindari konflik, akhirnya kita kirim ke Parung, Oh gitu. rekanan pesantren. Pesantren. Oh, Jadi biar iya, mereka iya. konsentrasi di sana. Termasuk rekanan pesantren ketika dia berwirausaha kan support dari sini ya. Dan itu udah ada pelaporannya dan itu memang bisa dipertanggungjawabkan. Harus. Kemarin itu ya salah satu rekor ya apa namanya inspektorat. Inspektorat sudah datang dan statementnya PKBM tercepat dalam menanggapi itu laporan dan terendah dalam persentase. Paket paling banyak apa? B apa C, Pak? C. C ya. Itu paket C ya. Nah guys, alhamdulillah tadi kita sudah melihat-lihat ke dalam bagaimana bagusnya sekolah SMK PKBM Bakti Nusa Kabupaten Bogor ini. Jadi itulah keindahan sekolah ini dan juga berbagai ilmu yang bisa didapatkan di sekolah ini. Terima kasih.